Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah atas nikmat sore hari ini. Hari ini Allah menjamu kita di dalam taman-taman surga, karena setiap majelis ilmu itu adalah raudhatan min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Makanya kenapa kalau kita duduk dalam majelis ilmu itu gampang ngantuk, itu karena memang kita kayak duduk di taman dengan angin semilir. Tadi saya bilang ngantuk itu kalau dalam bahasa Arab disebut karena efek sakinah. Jadi kalau udah tenang, sakinah, jadinya ngantuk. Kan orang kalau misalnya hidupnya nyaman ya, nggak ada hutang gitu ya, nggak ada pasangan gitu. Kadang ada pasangan itu bikin gak bisa tidur loh. Tapi seringnya justru kalau sendiri itu gak bisa tidur. Apalagi sebelum tidur ngelihat IG-nya mantan, lebih gak bisa tidur. Berat. Jadi majelis ilmu itu di dalamnya Allah turunkan rahmah dan sakinah, kasih sayang Allah dan ketenangan. Kemudian malaikat menaungi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat nama mereka dan menyebut-nyebut nama itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tiba-tiba kalau sering hadir dalam majelis ilmu itu, nama kita tuh sering dimention di langit. Jadi siapapun nama kita, dan itu nama yang ada di KTP loh. Bukan nama hamba Allah bukan. Nama yang kita pakai yang diberikan oleh orang tua kita, bisa nama KTP, bisa nama kayak nama panggilan. Kalau misalnya nama kita kayak agak susah diucapkan, nanti malaikat akan menyebut kita dengan nama-nama yang bermakna kebaikan. Misalnya dia seorang yang rajin duduk dalam majelis ilmu, seorang yang rajin mencari nasihat-nasihat dari para ulama, maka dia akan diberi gelar oleh para malaikat seorang yang muta'alim misalnya, atau orang yang mustaqof misalnya, atau apapun lah istilah-istilah yang baik dari para malaikat untuk kita. Dan benar-benar Allah nge-mention kita di langit, disebutkan misalnya Hanan_Ataki. Asik. Buat yang belum follow. Modus. Ya teman-teman, kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi besar, kekasih kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga masa mudanya walaupun belum menjadi Nabi, usia belasan tahun, kemudian 20-an tahun, 30-an tahun, banyak teladan yang bisa kita ambil dari baginda Rasul. Walaupun waktu itu beliau belum dapat wahyu. Jadi kalau dibilang kesolehan Nabi Muhammad setelah dapat wahyu itu adalah kesolehan yang dibina dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau sebelum dapat wahyu, kesolehan Nabi Muhammad itu adalah gift dari Allah Subhanahu wa taala. Allah benar-benar ngasih keistimewaan buat Nabi. Allah sendiri yang mentarbiyah Nabi. Allah sendiri yang membina Nabi. Allah sendiri yang mendidik Nabi dari sejak beliau di dalam kandungan ibunya. Allah yang mendidik Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau tumbuh menjadi seorang anak muda yang kalau dalam bahasa kita mungkin anak muda yang kece banget. Selain penampilannya keren, beliau juga yang paling lebih keren lagi itu akhlaknya. Jadi setiap Nabi itu kan Allah kasih kelebihan tuh beda-beda ya. Ada Nabi memang lebih dominan fisiknya yang paling keren, walaupun akhlaknya juga luar biasa. Tapi yang terkenal fisiknya kayak Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf itu orang cewek ngelihat Nabi Yusuf saking terkesimanya,
mengiris tangan berdarah nggak berasa ya. Itu saking terkesimanya. Makanya buat cowok-cowok yang merasa udah ganteng nih, coba kasih jarum pentul ke cewek. Mbak, nih jarum pentul buat apa? Coba Mbak tusuk jari sambil ngelihat wajah saya. Kalau Mbak nggak sakit, berarti saya ganteng. Dijamin sakit. Berarti masih mending kayak gitu, nggak ganteng doang. Ada yang lebih parah, dikasih jarum pentul, terus ditusuk jarinya sambil ngelihat wajah kita. Bukan cuma sakit, jadi infeksi. Berarti kan wajah kita ada virusnya. Lebih parah. Ini beda banget dengan Nabi Yusuf. Ngelihat wajah Nabi Yusuf nggak berasa sakitnya. Kadang-kadang nggak usah ngelihat langsung, ngelihat postingannya aja udah nggak berasa sakitnya. Setiap hari kan cewek-cewek pada kepoin, ini Yusuf lagi ngapain, Yusuf lagi ngapain. Jadilah Yusuf trending topik di Mesir pada saat itu. Semua cewek-cewek ngomongin Yusuf, Yusuf, Yusuf. Setiap cewek di bangkunya gitu ya, di kursi tulis Yusuf gitu ya, di buku catatan Yusuf, di papan tulis. Itu kan cara-cara orang-orang suka-sukaan zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin pakai gadget. Yusuf. Kalau cewek yang jadi simbol cantik di sepanjang sejarah manusia itu siapa? Sarah, istri Ibrahim. Sarah istri Ibrahim saking cantiknya, bukan cuman gak kerasa kalau ngiris tangan. Ngelihat Sarah tuh saking terkesimanya jadi stroke. Saking cantiknya Sarah, ngelihat aja jadi stroke. Siapa yang pernah stroke gara-gara ngelihat Sarah? Raja Mesir. Kan Sarah lagi kayak traveling gitu kan, dari Irak ke Palestina. Nah, jalan bareng Ibrahim, bareng teman seperguruan nama Sarah, namanya Lut, yang kelak juga jadi nabi. Jadi Ibrahim, Lut, Sarah jalan, traveling. Jalan terus transit di Mesir. Pas lagi transit di Mesir, orang-orang ngelihat Sarah itu banyak yang terkesima. Akhirnya heboh lah seluruh Mesir kalau ada cewek cantik dari Irak lagi transit di situ. Diundang oleh raja ke istana, jadi disuruh extend, jangan lanjut. Jadi connecting flight-nya tuh di cancel. Ntar dikasih yang kelas bisnis atau yang first class sama raja. Diundanglah ke istana. Sampai di istana, raja pengen ngegodain Sarah, dikirain Sarah ini masih jomblo gitu kan. Soalnya nanya ke Ibrahim, Ibrahim gak ngaku. Ibrahim, siapa Sarah itu buat kamu? Istri atau siapa? Kalau Ibrahim bilang dia istri saya, nanti Ibrahim bakalan dibunuh demi mendapatkan Sarah. Akhirnya Ibrahim mengatakan, hiya ukhti, dia itu saudari saya. Maksud Ibrahim, saudari saya di dalam beriman, di dalam belajar agama. Bukan saudari dalam masalah keturunan. Akhirnya karena raja ngerasa Ibrahim ini bukan siapa-siapa Sarah, bukan suaminya, raja nyaman dengan Ibrahim, dikasih ruang istirahat, kamar yang bagus buat Ibrahim, yang presiden suite gitu. Terus Sarah juga dikasih ruang. Nah, suatu malam rajanya pengen ngegodain Sarah. Baru mau nyentuh, tiba-tiba tangan raja stroke. Langsung tangannya lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Tubuhnya lumpuh, sehingga rajanya memanggil pengawalnya dan mengatakan, perempuan ini bukanlah perempuan biasa, tetapi dia tukang sihir. Diusirlah Sarah dengan syarat, dibebaskanlah Sarah dengan syarat menyembuhkan raja dari stroke. Akhirnya Ibrahim berdoa, raja ini sembuh dan mereka dibebaskan dan melanjutkan traveling mereka ke Palestina. Ini saking cantiknya Sarah, ngelihatnya jadi stroke. Jadi kalau Yusuf ngelihat nggak berasa sakit, kalau Sarah ngelihat jadi tiba-tiba lumpuh. Ini dua simbol cowok cewek yang paling keren sepanjang sejarah, paling kece nih. Kalau secara fisik selain wajah nih, secara badan yang paling gagah, cowok paling gagah dalam sejarah manusia itu adalah Musa alaihissalam. Itu paling gagah. Seperti apa gagahnya Musa? Pokoknya kalau ada orang yang paling keren badannya di antara cowok-cowok zaman now, itu masih kalah sama Musa. Karena dia tidak ada ayat tentang kegagahannya. Kalau Musa saking gagahnya sampai turun ayat di akhir surat Al-Ahzab. Sampai Nabi Musa tuh walaupun badannya bagus, beliau nggak pamer. Pakai baju tuh nggak
yang segini, atau sengaja nggak pakai baju pura-pura aduh gerah ya Jogja padahal pengen nunjukin badan gitu. Enggak, Nabi Musa itu low profile, orangnya tawadu banget. Walaupun badannya bagus, beliau pakai bajunya kotak-kotak biru dan panjang gitu. Mau saya tunjukin? Enggak lah, kita mah zero pack ya. Nabi Musa itu six pack. Six pack, badannya proporsional banget, semuanya otot, jadi kering gitu ya, nggak basah yang apa terlalu gimana gitu. Enggak, Nabi Musa itu badannya bagus, tapi pakai bajunya tertutup semuanya. Sampai digosipin sama orang Bani Israel, Musa itu tahu nggak kenapa pakai baju kayak gitu? Kenapa? Soalnya dia kudisan katanya. Digosipin kalau Musa itu punya penyakit kulit. Akhirnya Allah ngebelain Musa. Jadi Nabi Musa itu nggak mau ngerespon orang-orang yang komen negatif di akun beliau. Biasa-biasa aja, nggak mau di-blok, nggak mau di delete komennya, biarin aja lah. Terserah orang mau ngomong apa. Yang jelas gue nggak akan follow mereka gitu. Jadi followersnya nggak bakalan nambah. Karena mereka suka komen sebagai haters, kan mereka haters banget sama Musa tuh, gara-gara dengki kan. Akhirnya Allah yang ngebelain Musa. Allah membuat semacam adegan kayak cerita dongeng tapi ini nyata. Nabi Musa mandi di sebuah mata air di sebuah sumur, terus meletakkan bajunya di atas batu dan Nabi Musa mandi pakai celana doang, nggak pakai baju. Itu kayaknya pertama kali Nabi Musa mandi di luar, biasanya di rumah. Kali ini di tengah padang pasir kayak ada mata air gitu, oasis. Mandi, taruh baju di atas batu. Udah mandi, pas mau ngambil bajunya di atas batu, batunya udah pindah. Nabi Musa bingung, lah batunya udah pindah, ngambil galah, mau ngambil baju gitu. Ternyata pas mau digalahin, batunya lari, kebayang gak tuh? Batu lari. Kalau di Indonesia itu ada batu belah, kalau di Mesir itu batu lari. Itu legendanya beda-beda. Lari tuh batu kayak ada kaki. Pas batu lari, Nabi Musa karena takut nanti ketahuan badan beliau keren gitu, takut ketahuan ya. Kalau kita takut ketahuan badannya gini. Akhirnya bajunya sempurna gini, kotak-kotak yang longgar biar nggak kelihatannya. Coba kalau badannya bagus pasti pakai baju yang ketat. Ini longgar karena biasa-biasa aja. Bagusnya cuma di mata istri, Batunya lari, dikejar sama Nabi Musa. Saubi hajar, kata Nabi Musa. Baju saya di atas batu, lari. Akhirnya ngelewatin Nadil Qaum. Nadil Qaum itu kalau bahasa kita tempat orang-orang ngumpul. Batu tuh sengaja, lagi pengen nunjukin badannya Musa ke orang-orang, dia ngelewatin ada skate park gitu lewat. Anak-anak Bani Israel lagi main skate, lagi ollie gitu, lagi ngetrik, lewat. Musa lari, wes parkour. Kan Musa larinya bagus banget ya, terus kayak biasa aja gitu lari, loncat antar gedung ke gedung, antar bukit gitu. Parkour banget lah pokoknya, udah pro. Belakangnya Red Bull. Kalau zaman sekarang ya, itu udah kelasnya tuh udah kelas Red Bull loh, bukan kelas yang sekedar seru-seruan gak jelas gitu pencitraan ordai. Itu udah benar-benar Red Bull. Musa lari, wah badan Musa paling bagus, heboh di antara anak-anak street. Lewatin lagi kafe-kafe, orang-orang lagi pada minum kopi itu keselak, lewat Musa lari, wah. Terus cewek-cewek lagi minum jus, wah gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya rame aja semuanya ngomongin Musa dan batunya berhenti di tengah pasar. Jadi ada pasar di tengah-tengah kota gitu, batunya di situ. Musa ngambil baju langsung pakai buru-buru, tapi ibu-ibu udah terlanjur ngelihat gitu ya. Ibu aduh gimana? Ibu-ibu lah ya, the power of mak-mak. Akhirnya terkenal lah Nabi Musa badannya paling bagus di antara Bani Israel. Batunya dipukul sama Musa, terbelah. Musa itu kan juara ultimate fight ya. Emang petarung sejati lah ya. Emang Musa terkenal. Jangankan manusia, malaikat aja kan ditinju sama Musa, buta kan matanya saking kuatnya Musa. Kakaknya aja Harun pas Musa lagi marah ditarik jenggotnya, dilempar sama Musa kayak gini. Jadi kayak di film-film kartun gitu, Krishna atau apalah gitu ya. Orang digituin doang. Sampai Harun mengatakan ya ibni akhi gitu ya, ibna ummi, wahai saudaraku, la ta'khuz bilihyati.
jangan kau tarik janggutku, takut copot gitu, saking kuatnya Musa. Jangankan udah dewasa, waktu Musa masih bayi aja, narik janggut Firaun kan sampai copot kan. Kan raja-raja Mesir dulu kan janggutnya dibentuk segi 4 terus panjang gitu kan ya. Kayak di cerita-cerita di gambar-gambar. Itu Musa masih bayi, digendong sama Firaun. Karena Musa gak rela digendong sama musuhnya, Musa yang tadi habis ketawa-ketawa sama istri Firaun tiba-tiba sekarang jadi cemberut. Bayi cemberut, kebayang ekspresinya nih, bayi ekspresif banget. Langsung diambil janggut Firaun, ditarik sampai berdarah dagunya Firaun. Kekuatan Musa. Nah, ini terkenal nabi yang paling bagus dan paling ideal tubuhnya. Siapa lagi nabi yang nabi anak basket kalau bahasa kita, paling tinggi? Adam alaihissalam. Itu lebih keren daripada anak basket. Anak basket paling tinggi di NBA ya. Berapa? 2 meteran. Nabi Adam 80 hasta. Ini 1 hasta. Kurang lebih setengah meter, berarti 40 meter. Coba lihat ke atas 40 meter segimana. Itulah tingginya Adam, 40 meter. Karena kata Nabi, penduduk surga tingginya setinggi Adam, 80 hasta, 40 meter. Jadi kita nanti di surga tiba-tiba jadi gede loh. Ini saya kenapa ya? Kayak habis minum obat apa gitu, tiba-tiba membesar. Jadi bukan raksasa ya, karena Adam itu ideal, kitanya yang hobbit. Jadi bukan raksasa Adam gitu. Kebayang gak kalau kita hidup di zaman Adam, terus sholat berjamaah bareng dengan generasinya Adam, kan gak sengaja nih apaan sih di bawah kaki kok keinjak. Ternyata kita gitu. Makanya dibedain kan zamannya antara umat Nabi Muhammad sama umat Nabi Adam. Itu tinggi banget, gagah banget. Terus Nabi dengan kelebihan yang Allah kasih juga suaranya. Siapa? Ayahnya Yusuf, Daud alaihissalam. Ayahnya Sulaiman, Daud alaihissalam. Daud itu Allah kasih mukjizat suara. Jadi bisa dibilang kalau zaman sekarang Daud itu vokalis. Itu legend banget. Siapa vokalis? Sebutlah kayak reggae gitu ya. Ada Bob Marley, jauh lah. Atau siapa misalnya vokalis pop, misalnya ada Michael Jackson, siapa kayak gitu-gitu. Jauh dibandingkan dengan suara Daud. Sehingga sekarang orang kalau suaranya bagus, Nabi Muhammad itu dulu pas ada sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari, anak muda. Walaupun istilahnya Abu itu dalam bahasa Arab bukan orang tua ya. Itu kayak panggilan apa? Panggilan gaulnya lah, panggilan bekennya lah, itu pakai istilah Abu. Jadi kalau misalnya dia punya anak namanya Muhammad, dipanggil Abu Muhammad. Kayak Ali, nama anak laki-lakinya Hasan, dipanggil Abul Hasan. Jadi panggilan beken itu Abu, bukan berarti dia udah tua. Nah, Abu Musa itu anak muda, keren banget, suaranya bagus. Suatu hari Abu Musa baca Al-Quran, Nabi lewat masjid ngedengar suara indah sekali. Akhirnya Nabi duduk di sebelah Abu Musa ngedengerin bacaan Abu Musa. Kata Abu Musa, ya Rasulullah saya udahan ya. Kata Rasulullah, lanjutkan Abu Musa. Enggak boleh, enggak enak, saya masa bacain Quran di depan orang yang kepada dia Al-Quran diturunkan. Kan enggak, kayak enggak rasa salah tingkah banget ya, enggak pede. Kata Nabi, saya suka mendengar dari orang lain. Jadi Nabi juga kadang-kadang suka ngedengerin bacaan orang lain. Dan orang yang Nabi suka dengar bacaannya Abu Musa. Berarti kan keren banget nih bacaannya. Akhirnya Abu Musa baca Quran. Lalu para sahabat di luar datang ke masjid bilang, ya Rasulullah, apakah malam ini malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, bukan. Kenapa? Kami melihat bintang di langit itu makin lama makin banyak. Jadi kayak bintang itu terus ada satu persatu muncul. Terus makin banyak sampai penuh langit dengan bintang-bintang. Terus kata Nabi, itu bukan cahaya bintang, itu cahaya malaikat yang pengen mendengar bacaannya Abu Musa al-Ash'ari. Malaikat aja turun pengen dengerin vokalnya Abu Musa, itu vokalnya keren banget. Dan dia tuh bener-bener akapela gitu ya, jadi gak pakai solo lagi, tunggal show ya. Akhirnya dia baca Quran, setelah selesai Abu Musa baca, malaikat hilang satu persatu naik lagi ke langit. Dan Nabi mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, Allah sudah memberikan kepada kamu seruling di antara seruling-seruling keluarga Daud. Jadi suaranya seperti suara seruling.
Sehingga kalau Nabi Daud berzikir, Nabi Daud bertilawah dengan kitab beliau, maka seluruh makhluk yang ada di sekitarnya itu akan ikut nonton konser single show Nabi Daud alaihissalam. Itu lebih ramai daripada Tomorrowland loh. Itu ramai banget. Jadi orang tuh kalau Tomorrowland kan datang dari beberapa negara terus kayak charter pesawat gitu kan ya, sampai di pesawatnya ditulis Tomorrowland Brazil gitu kan, Tomorrowland apa gitu. Ini Tomorrowland dari mana-mana datang pengen nonton single show-nya Nabi Daud alaihissalam. Dan benar-benar suaranya aja udah lebih keren daripada orang nge-DJ. Udah keren banget lah suaranya. Sehingga burung, angin, air, ikan semuanya berhenti pengen dengar suara Daud alaihissalam. Sehingga Allah menyebutnya ketika Daud berzikir bersama semesta. Berzikir bersama semesta. Kok bisa berzikir bersama semesta? Karena kalau Daud udah bicara aja nih, nggak usah Daud bernyanyi ya. Bicara aja, itu suaranya tuh udah keren banget. Jadi kalau Daud bikin 1 minute booster, itu nggak pakai back sound. Kalau saya kan 1 minute booster pakai back sound ya. Kenapa? Untuk menutupi suara yang masih standar lah ya. Dan kesalahpahaman orang terhadap suara saya. Ini ustazah mana nih kok keren gitu. Pas ngelihat linknya, hah ustazah kok berewokan ya. Jadi ustazah tapi senang main permainan anak-anak street C. Nah kalau saya karena pengen menutupi kekurangan dari suara, pakailah back sound. Kalau Nabi Daud nggak usah pakai back sound. Suara beliau 1 minute booster pasti likersnya itu bisa miliaran. Banyak banget orang yang senang dengan boosternya Daud. Udah orangnya bijak, lembut, suaranya luar biasa, petarung. Well dengan legendnya petarung dari barat namanya Goliat. Kenapa disebut Goliat? Karena badannya gede. Dia sama Daud gak seimbang banget nih. Kayak antara kelas berat dengan kelas bulu terbang. Jauh beda. Tapi sekali ketapel sama Daud, kena di jidatnya, di keningnya Goliat, langsung mati di tempat. Ini Daud ideal banget lah, kelebihannya suara. Ada nabi nanti yang kelebihannya Allah kasih dia kelebihan dalam kebijaksanaan. Jadi dia tuh seorang raja yang adil, dan bukan hanya raja yang adil, diberikan kekuasaan 2 alam, alam manusia dan alam jin. Sulaiman alaihissalam, anaknya Daud. Bapaknya hebat, anaknya hebat. Dikasih kekuasaan 2 alam. Kalau kita kan 1 alam juga nggak berkuasa ya. Kalau ini kita mungkin 1 alam juga nggak bisa ngendaliin orang. Ngendaliin calon mertua aja susah kan, ditolak terus gitu kan ya. Ini ngendaliin jin, kebayang nggak tuh? Jin aja takut sama Sulaiman. Dan pada masa itu Allah membuka tabir antara manusia dan jin, sehingga jin dan manusia itu hidup berdampingan. Dan apa profesi jin? Sebagai pelayan bagi manusia. Jadi dulu tuh pekerja itu jin, tukang bangunan jin, terus chef di dapur tuh jin gitu ya. Yang nangkep ikan di laut, nelayan tuh jin. Jadi jin tuh banyak profesi. Sampai ada adegan kalau kita baca kisah wafatnya Sulaiman, itu hadis panjang. Ada jin yang profesinya free diver. Jadi dia senang free dive gitu jin, di Wakatobi, di Papua, mana-mana gitu ya. Ini free diver banget, nggak pakai tabung gas. Biasanya dia di laut. Ini sekali ini dia lagi males gitu melaut, lagi badai, mungkin lagi ngapain. Dia datang ke istana, ketemu sama jin yang profesinya sebagai chef. Chef lagi rempong gitu di dapur, wah segala macam. Didatengin sama jin anak laut, jin reggae. Rambutnya gondrong gitu. Datang jin dari free dive ini bilang, kasihan banget sih lo kerjanya di dapur melulu. Coba sesekali ikut saya, kita free dive, kita ke laut, kita lihat terumbu karang, lihat ikan hiu, ikan paus, segala macam lah. Itu seru loh. Ya sih pengen, terus kenapa? Takut sama Sulaiman. Takut kepada Sulaiman. Ini saking jin itu ditaklukkan di zaman Sulaiman. Jin yang galak-galak juga takut kepada Sulaiman, sehingga mereka bekerja membangun rumahnya manusia, bikin gedung-gedung yang bagus, yang tinggi dengan batu-batu yang mungkin kalau diangkat itu harus pakai kren ya, saking besarnya batu kayak bikin piramid. Itu yang bangun tuh adalah generasi jin, dikumpulkan di zaman Nabi Sulaiman, sehingga orang lagi jalan tuh ngelihat bukan cuma manusia tapi ngelihat jin. Di zaman itu semua orang indigo, semua orang ngelihat
jin. Kalau sekarang kan indigo gaya gitu kan. Walaupun sebetulnya harus diruqyah ya, karena indigo itu gangguan sebetulnya. Jadi bukan sebuah keistimewaan, lebih kepada sebuah gangguan. Walaupun kita tetap respect, cuman nggak boleh dijadikan sebagai acuan. Nanya ke anak indigo, gue jodohan gak sih sama dia gitu. Tulis namanya, gue cocok nggak sama dia? Nggak cocok. Akhirnya nyari lagi, nanyanya ke indigo ini jadi akidahnya berubah. Itu Nabi Sulaiman. Nanti ada lagi nabi yang diberikan kelebihannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelembutannya yang luar biasa, sangat lembut, nggak pernah marah, nggak pernah cemberut, nggak pernah ngucapin kata-kata yang nggak pantas. Dia adalah Yahya alaihissalam. Ada lagi nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesabarannya yang luar biasa, berdakwah hampir 1000 tahun, 950 tahun berdakwah, kebayang nggak tuh? Dan umatnya kurang dari 100 orang. Kalau 95 orang umat Nabi Daud, umat Nabi Nuh 950 tahun, berarti dalam satu orang itu berapa tahun? 9 tahun ya? Satu orang berarti sekitar 10 tahun. Kebayang gak tuh berdakwah 10 tahun cuma dapat satu orang? Kita bikin event setiap minggu, gak ada yang datang, sepi terus. 10 tahun bikin event baru datang satu. 10 tahun kita berdakwah di medsos baru satu orang yang nge-follow. Kebayang gak? 950 tahun bikin akun Instagram, followersnya cuma 95 orang. Dan itu per 10 tahun nambah satu followers. Kurang sabar apa coba Nabi Nuh alaihissalam. 10 tahun follower cuma nambah satu. Dan kita kan ngecek terus tuh, kalau perlu kita kayak minta di-mention sama selebgram, foto sama selebgram biar ngedongkrak followers nambah 1000, 2000. Nabi Nuh 10 tahun cuma nambah satu follower, tapi sabar. Ini kelebihan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi semua kelebihan para anbiya itu disatukan kepada diri sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya semua kelebihan para nabi. Walaupun tidak ditunjukkan secara persis, kayak misalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dibukakan kekuasaan dua alam, manusia dan jin. Nabi Muhammad juga pernah. Buat Nabi Muhammad itu nguasain jin tuh gampang. Bahkan beberapa ayat Al-Quran, salah satunya surat jin, Allah menyebutkan bagaimana jin masuk Islam, dapat hidayah gara-gara dengerin Nabi Muhammad baca Quran. Nabi Muhammad posting lagi tilawah gitu, terus tiba-tiba jin nge-like dan masuk Islam. Jadi followers Nabi jin. Dan itu bukan jin yang lagi kayak iseng lewat, lagi ngapain gitu, gak sengaja buka akunnya Nabi Muhammad. Bukan, jin yang memang selama ini itu pengen mengganggu Rasulullah SAW. Jadi iblis itu mengutus pasukannya di seluruh dunia untuk mengambil sampel tanah dari negeri-negeri yang ada di seluruh dunia. Sampel tanah. Kenapa dicari sampel tanahnya? Karena iblis ngelihat pintu langit itu sekarang udah pakai password kalau mau masuk, susah. Pakai sidik jari. Mau masuk ke sana itu nggak semuanya udah di lock akunnya. Dulu kan kalau mau kepoin langit tuh mudah, naik turun. Kalau ada berita di langit mereka langsung tahu kelompok jin, terus bikin kekacauan di bumi. Misalnya di langit itu Allah akan turunkan rezeki kepada hambanya. Akhirnya jin ngegodain hamba itu supaya nggak bekerja, supaya nggak jujur, sehingga rezekinya dicabut oleh Allah. Pokoknya ngeganggu orang aja tuh. Sekarang tiba-tiba langit di lock, nggak bisa sembarangan naik ke langit dan mencari berita, nggak bisa kepo. Maka iblis curiga ini pasti ada berita besar di bumi ini, sampai langit begitu disiplinnya sekarang, begitu sulitnya sekarang, berlapis-lapis barisan di langit para malaikat tuh, ada apa sih di bumi? Cari sampel-sampel tanah di seluruh bumi. Dibawa ke hadapan iblis oleh jin-jin. Dicium satu persatu sampel tanah itu, dicium nggak ada, dicium nggak ada, dicium nggak ada, diendus nggak ada. Tiba-tiba ketika iblis mengendus satu sampel tanah, yaitu tanah kota Mekah, iblis langsung kaget dan mengatakan, aku mencium aroma seorang nabi. Jadi nabi itu ada aroma di dalam bagi iblis, bagi jin. Aku mencium aroma seorang nabi. Dan kali ini aromanya lebih kuat daripada nabi-nabi sebelumnya. Dari mana kalian dapat tanah ini? Dari Mekah. Pergilah ke sana, cari tahu berita tentang dia dan kita akan menyusun rencana menghalangi dia dalam dakwah.
Diutuslah sekelompok jin mencari tahu berita tentang nabi terakhir yang ada di Mekah. Dan pas mereka sampai di sana, kalau nggak salah di daerah yang disebut dengan Nakhlah, tiba-tiba jin mendengar Nabi Muhammad lagi membaca Al-Quran, kemudian mereka takjub, ajaban, kemudian mereka masuk Islam. Iblis heran, ini saya tadi ngutus mereka, sampai sekarang belum ada Japrian yang masuk nih. Ditelepon di reject, di WA udah nggak dibuka-buka, ini kenapa nih? Akhirnya berkali-kali dihubungin sama iblis, gak berhasil. Jinnya ternyata sudah masuk Islam. Mereka balik lagi ke negeri mereka, gak balik ke iblis. Ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang kemana-mana keliling. Masing-masing berasal dari negeri-negeri yang berbeda, berdakwah kepada kaumnya. Selang setahun mereka datang lagi kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami alhamdulillah sudah berhasil mengislamkan jin ribuan lewat mereka nih. Jadi viral banget ternyata dakwah Nabi di kalangan jin. Dan mereka mengatakan mereka semuanya fansnya Rasul. Boleh nggak kita bikin sebuah seminar, kata jin, yang anggotanya itu pesertanya semuanya jin. Kata Nabi boleh, tapi jangan dekat-dekat dengan rumah penduduk ya. Karena jin kan gede-gede dan beda kan karakternya, agak-agak kusak-rusuk gitu kan, nggak rapi. Akhirnya ditaruhlah seminarnya di tengah padang pasir. Nah pas malam mau bikin seminar, dan seminarnya harus malam ya. Kalau nggak serem kan jin ya. Pas malam mau seminar, Nabi itu ngajak sahabat siapa yang bisa dampingin Nabi buat acara seminar. Jadi kayak jadi LO-nya Nabi lah, atau jadi asistennya Nabi. Nggak ada sahabat yang mau coba. Kemana Rasul? Seminar jin. Aduh saya lagi nggak enak badan. Kemana Rasul? Seminar jin. Ini saya lagi ada janji sama teman. Saya mau apa? Akhirnya Nabi memaksa Abdullah ibnu Mas'ud jadi asisten Nabi di seminar jin. Itu disebutin nanti di kisah panjang surat Al-Jin dan beberapa surat yang lain. Berangkatlah Ibnu Mas'ud seminar bareng dengan Nabi di tengah padang pasir. Pas sudah mau sampai ke venue-nya, Nabi memberhentikan kendaraan beliau, onta beliau, turun bareng Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud berdiri di sebuah tempat. Lalu di sekeliling Ibnu Mas'ud Nabi membuat lingkaran pakai jari beliau sambil qomat kamit membaca zikir doa gitu, dibuat lingkaran. Setelah selesai membuat lingkaran, Nabi bilang kepada Abdullah, ya Abdullah, apapun yang terjadi jangan pernah keluar dari garis lingkaran ini, kata Nabi. Apapun yang terjadi. Siap ya Rasulullah. Rasul mau kemana? Saya mau ke stage, mau seminar. Berangkatlah Nabi ke tempat seminar. Ternyata begitu Nabi berhenti di tengah padang pasir, berbondong-bondong datang anggota atau peserta seminar itu dari kelompok jin. Jadi nggak jauh dari situ tuh kayak ada meja registrasi ulang gitu kan. Terus jin datang ngantri registrasi ulang. Pak udah bayar? Udah. Kok nggak ada nih namanya di laptop gitu-gitu. Pokoknya heboh aja jin. Dan jin itu kan susah diatur ya. Nggak bisa diatur jin tuh. Ada yang lari, ada yang loncat-loncat, ada yang terbang-terbang. Dan Abdullah ada di dekat meja registrasi. Abdullah bin Mas'ud ada di dekat meja registrasi yang sekarang lagi crowd banget, lagi rame banget jin berkumpul di situ. Sehingga Abdullah hampir terinjak-injak di antara jin. Gede-gede tuh jinnya. Ada yang bertanduk, ada yang mirip hewan, ada yang segala macam. Abdullah ngelihat ngeri banget pemandangan waktu itu. Suaranya riuh luar biasa, lebih daripada riuhnya pasar dan konser, riuh banget. Dan kata Abdullah, hampir saja saya lari karena ketakutan kalau saya tidak ingat dengan pesan Nabi, jangan keluar dari garis yang Nabi buat. Bertahan aja di situ sambil tutup mata, segala macam, tutup telinga, saking riuhnya jin. Pas jin udah berkumpul, rame, Abdullah tidak bisa melihat Rasulullah karena ukuran jin kan gede-gede ya. Nabi ada di tengah, jin itu kayak bertawaf, pokoknya suasananya serem banget. Ini lebih daripada cerita Harry Potter, Lord of the Ring, pokoknya gitu-gitu, ngeri tuh. Setelah lama, mungkin seminarnya kurang lebih 1,5 jam, kemudian ada tanya jawab gitu, selesai. Udah beres tanya jawab, jin satu persatu bubar. Bubar, terbang, balik lagi ke negerinya. Tinggal beberapa kelompok jin yang masih curhat sama Nabi. Karena sesi tanya jawabnya bertahap. Nah, Abdullah dari jauh kan gak kedengaran ya suaranya dari kejauhan. Apa kok ada jin yang datang ke Nabi, terus berangkat, balik lagi, datang lagi, balik lagi. Selesai semuanya, tiba-tiba Nabi naik turun di atas bukit, balik bawa beberapa barang kayak batu atau kayak tulang-tulang gitu. Beres semuanya, jin udah pada pergi, Nabi balik. Nabi terlihat sangat lelah
Karena nggak gampang mendakwahi jin. Lelah ngedakwahin manusia aja capek ya, apalagi ngedakwahin jin. Kebayang nggak ngedakwahin temen aja kadang-kadang dibully di grup lah segala macam, dibilang sok suci, nabi palsu, udah dijamin surga. Nah ini apalagi jin nih. Akhirnya Nabi balik ngelewatin Abdullah bin Mas'ud, terus Nabi menghapus garis yang tadi dibuat. Ya Abdullah, sekarang udah boleh keluar. Apa yang terjadi Abdullah? Ya Rasulullah, kalau nggak ingat dengan pesan engkau, saya sudah lari tadi. Kata Rasulullah, seandainya kamu keluar selangkah saja dari garis ini, maka kita nggak akan ketemu lagi sampai hari kiamat. Kenapa? Dibawa lari sama jin. Ini kok lucu banget sih, unyu-unyu bawa lari boneka gitu kirain. Abdullah dikirain mainan, saking kecilnya Abdullah. Kalau kamu keluar selangkah aja dari garis itu, mungkin kita nggak akan ketemu lagi selama-lamanya wahai Abdullah. Ya Rasulullah, apa yang terjadi tadi di akhir kalau saya ngelihat mereka berkelompok-kelompok. Kata Nabi, mereka menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapin kepada saya. Jadi curhat jin. Ada jin yang belum bisa damai, ada jin yang geng. Dari satu geng dengan geng yang lain tuh suka tarung di jalan. Akhirnya mereka bilang, ya Rasulullah, kita ini ada 2 geng dari daerah Syam. Biasanya kita tarung di jalan, bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, damaikanlah di antara kami ya Rasulullah. Akhirnya Nabi menjabatkan tangan jin, mendamaikan mereka, bersaudara antara 2 geng jin. Gak tahu apa geng motor, apa geng apalah, pokoknya geng aja. Pulang. Terus ada lagi jin, tua-tua, kurus-kurus gitu. Ternyata jin apa? Jin berasal dari negeri yang sedang musim kemarau dan paceklik. Ada kayak gitu, mereka curhat, ya Rasulullah, di negeri kami kurang makanan, kami sering kelaparan, anak-anak kami gizi buruk, malnutrisi, gitu-gitulah. Kayak sekarang di mana tuh? Di Yaman, di Suriah gitu kan, atau di Afrika. Maka akhirnya Nabi naik ke atas bukit-bukit padang pasir nyari apa? Nyari tulang belulang. Dikumpulkan nama Nabi kayak kita nyari kayu bakar, ditaruh di depan jin. Kata Nabi, mulai sekarang tulang adalah makanan kalian. Maka sejak saat itu tulang adalah makanannya jin sampai sekarang. Makanya kalau teman-teman yang senang off-road, hati-hati kalau lagi di hutan di mana, kalau mau buang air, perhatikan kalau ada tulang jangan, karena itu dia lagi dinner. Bayangin orang lagi enak-enak dinner kita siram, sebel nggak sih? Nggak usah jin yang temperamen ya, manusia aja digituin kan pasti dipukulin tuh, dikeroyokin. Jadi wajar kalau pulang-pulang dari sana tuh hilang akal lah atau apalah segala macam. Tiba-tiba jadi orang kayak setengah sadar atau digodain sama jin, disantet sama jin. Kenapa? Karena kita orang lagi enak-enak makan digangguin. Maka perhatikan, karena tulang adalah makanan jin sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Tapi kok nggak habis? Karena mereka makannya nggak kayak kita. Kalau kita kan makannya dihabisin ya, kalau mereka dijilat-jilat gitu lah, mirip-mirip kayak anjing gitu lah makan tulang, apa menjilat tulang. Ini yang terjadi pada Rasul. Nabi tuh kalau mau menguasai alam jin bisa banget, karena Nabi pernah lagi sholat digodain sama jin yang newbie gitu, anak baru. Jadi ada jin baru lulus sekolah dikasih kayak tugas akhir. Jadi kayak apa bikin praktek gitu, praktek menggoda manusia. Keluarlah dia dari kampusnya, pengen godain manusia, salah milih target, targetnya Rasulullah. Iblis aja nggak berhasil, nih anak baru menggodain Rasul. Jadi dia kayak nggak nanya-nanya dulu ke kakak kelasnya, siapa nih orangnya deh, asal godain aja. Nabi lagi sholat malam, didatengin sama anak baru, masih culun gitu kan gaya-gayanya tuh, nih gua godain nih. Pas dia datang, Nabi nggak kegoda sama sekali, biasa aja. Dia udah gini-gini di muka Nabi apa segala macam. Nabi khusyuk. Begitu Nabi selesai sholat, ngeliat ke arah dia kaget, kok Nabi ngelihat saya ya? Kirain gak kelihatan gitu. Dipegang sama Nabi tangannya, jangan ampun, saya anak baru, saya baru belajar kak, gitu. Dia kayak tiba-tiba jadi minta maaf gitu, kak saya nggak tahu kakak ternyata senior apa segala macam. Akhirnya Nabi pegang tangannya, diikat sama Nabi. Diikat, digulung, jadilah dia kecil kayak bola gitu, ditaruh di tiang Masjid Nabawi. Subuh-subuh pas anak-anak Madinah, anak-anak kecil gitu, anak-anak SD gitu ya, mau datang ke masjid, mereka ngelihat ada bola api tergantung di tiang masjid. Kan jin dari api kan ya, jadi bentuknya bola, kayak ada festival main bola api kan kalau di kita pas tahun baru Islam, pas menjelang Ramadan. Ini ada bola api menggantung di tiang masjid yang terbuat dari pelepah kurma, tapi pelepah kurmanya nggak terbakar.
Anak-anak kecil kan jadi kayak penasaran nih bola api apa, ntar habis sholat kita main bola. Akhirnya mereka sholat, begitu selesai sholat itu bola api diambil sama anak Madinah, ditendang-tendang jadi sepak bola. Bisa jadi sepak bola pertama dalam sejarah dunia itu sebetulnya di zaman Nabi. Tapi bolanya bukan dari karet atau plastik, bolanya dari jin. Nabi ngelihat, waduh maaf, ampun segala macam. Nabi kasihan sama dia, akhirnya dilepas sama Nabi. Kata Nabi, kalau bukan karena saya teringat dengan doa saudara saya Sulaiman. Apa doa Sulaiman? Ya Allah, berikan saya kekuasaan yang sangat luas yang engkau tidak akan berikan kepada siapapun setelah saya. Berikan saya kekuasaan yang sangat luas yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Kata Nabi, kalau bukan karena teringat dengan caption saudara saya Sulaiman yang dia pengen kekuasaan yang tidak diberikan lagi setelah itu kepada siapapun, maka akan saya biarkan jin ini menjadi bola dan ditendang-tendang oleh anak-anak Madinah sampai siang hari. Jadi Nabi bisa banget menguasai jin, cuman gak mau menghormati doa Sulaiman. Jadi semua mukjizat para anbiya Allah berikan kepada Rasulullah. Nabi Musa, mukjizatnya yang paling besar apa? Membelah laut. Nabi bisa lebih dari itu, bukan laut, bulan. Kan lebih ngeri kan? Laut cuman laut merah doang tuh. Selat yang antara Asia dengan Afrika, laut merah tuh dibelah sama Nabi Musa. Cuman berapa ribu kilo sih? Sementara Nabi Muhammad bukan laut yang dibelah, bulan. Di surat Al-Qamar. Jadi lebih dahsyat daripada Nabi Musa. Nabi Sulaiman terbang dengan angin. Kan kekuatan Nabi Sulaiman bisa terbang dengan angin. Kan Nabi Sulaiman pernah lagi terbang gitu ya, terbang rendah gitu, kayak orang lagi pakai pesawat kecil terus naik helikopter gitu kan. Terus orang-orang para petani ngelihat Sulaiman bisa terbang dengan keluarganya, mereka mengatakan, aduhai seandainya saya menjadi Sulaiman, beruntung sekali ya Sulaiman. Sulaiman langsung kayak landing di situ mengatakan, Pak, Bapak ngomong apa barusan? Enggak nak, kamu beruntung sekali bisa diberikan kekuasaan seperti ini. Kata Sulaiman, mau nggak saya kasih tahu sesuatu yang lebih beruntung dari ini? Apa? Yang lebih beruntung daripada kekuasaan Sulaiman bisa terbang kemana-mana? Kata Sulaiman, satu kalimat zikir itu lebih utama dari semua kekuasaan yang saya dapatkan. Satu kalimat zikir. Sulaiman bisa terbang keliling bumi. Nabi Muhammad keliling langit. Isra dan Mi'raj. Lebih dahsyat daripada keliling bumi. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang gak pamer. Kalau Allah sebutkan kisah Sulaiman, Sulaiman. Nabi nggak gitu orangnya. Kisah Musa membelah laut, laut doang tuh bulan. Nggak gitu. Nabi itu orangnya tuh nggak caper, nggak pamer, bahkan beliau menghargai nabi-nabi sebelumnya. Makanya beliau disebut musaddiqan, sebagai pembenar kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi semua keutamaan nabi-nabi sebelumnya dikasih kepada Rasulullah SAW. Nabi Yahya itu lembut, Nabi Muhammad lebih lembut lagi tuh. Kalau nabi-nabi sebelumnya punya umat yang kelak jadi nabi kan ada banyak tuh ya. Kayak Nabi Ibrahim punya murid, Lut kelak jadi nabi. Kemudian Nabi Daud punya murid dan sekaligus anak yaitu Sulaiman kelak jadi nabi. Nabi Yakub punya murid atau anak kelak jadi nabi yaitu Yusuf dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Muhammad, murid beliau, sahabat beliau, terutama yang awalun itu kualitas mereka kualitas nabi loh. Terutama 10 sahabat yang dijamin surga itu semuanya kualitasnya tuh kualitas para anbiya. Ada Abu Bakar, bukan satu nabi itu. Rasul pernah membandingkan Abu Bakar itu seperti Ibrahim. Dan julukannya juga sama, Siddiq. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim itu Siddiq. Sahabat yang Siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Jadi kalau kita pengen tahu seperti Siddiq apa Abu Bakar, lihat aja kisah Ibrahim. Saking siddiqnya Ibrahim, melakukan hal-hal apapun yang Allah perintahkan walaupun berat dia lakuin sama beliau. Begitulah Abu Bakar, ada Ibrahim. Kadang Nabi Muhammad membandingkan Abu Bakar itu dengan Isa dari sisi lembutnya. Muncul lagi Umar. Umar itu seperti Musa dan Nuh, dua nabi. Dalam riwayat yang lain, Umar itu ada seandainya ada nabi setelah saya, Umarlah orangnya. Cuman tidak ada nabi setelah saya. Jadi kualitas pengikut Nabi Muhammad itu kualitas para anbiya. Muhajirin dan Ansor yang awalun was-sabiqunal awwalun
minal muhajirin wal ansar. Muhajirin dan ansor, terutama yang ikut dalam hijrah dan bai'ah Aqabah 1 dan 2, kurang lebih sekitar 1.000 orang, itu semuanya kualitasnya kualitas para anbiya. Bukankah anbiya itu jumlahnya sekitar 124.000? Dan kurang lebih itulah jumlah sahabat senior 124.000, dan mereka semuanya kualitasnya seperti para anbiya. Dahsyat. Ada para nabi yang ahli ibadah, ada para nabi yang punya kepekaan, farasah. Farasah itu bahasa Arab terus jadi bahasa Indonesia firasat. Farasah. Siapa nabi yang punya farasah? Gurunya Musa, Nabi Khidir. Di zaman sahabat ada juga sahabat yang punya farasah. Salah satu sahabat yang punya farasah itu adalah Utsman. Utsman itu firasatnya dahsyat. Sama kayak Khidir punya firasat, lagi jalan bareng Musa ngelihat anak kecil dipatahin lehernya. Dibunuh sama Nabi Khidir. Musa bertanya, kenapa engkau membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Kata Khidir, bukankah kamu berjanji tidak akan bertanya? Ya sudah, maafin saya. Lanjut, sampai akhirnya dijelaskan kenapa saya membunuh anak itu. Karena anak itu nanti besarnya menjadi durhaka kepada orang tua. Lebih baik dia mati sekarang dalam keadaan belum durhaka, daripada nanti dia menyusahkan orang tuanya. Cuman yang tahu itu cuma Nabi Khidir, Musa aja nggak tahu. Di antara sahabat ada yang tahu hal-hal yang seperti ini, namanya Utsman bin Affan. Utsman lagi ngajar, waktu itu Utsman sudah menjadi khalifah 3 setelah Abu Bakar dan Umar. Lagi ngajar kayak gini di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang murid, seorang laki-laki pengen belajar kepada Utsman. Pas dia di pintu masjid, gak sengaja dia ngelihat aurat seorang perempuan. Jilbabnya kesingkap angin sehingga kelihatan rambutnya. Sekilas rambut gak sengaja. Lihat rambut seorang cewek gak sengaja, ya udah dianggap itu bukan dosa. Namanya juga gak sengaja, cuman rambut, cuman sekilas, itu juga kesingkap angin. Masuk dia ke masjid, tapi nggak bilang astagfirullah, soalnya dia pikir itu nggak dosa. Begitu dia masuk ke dalam masjid, duduk di antara jamaah, tiba-tiba Utsman berkata, kenapa ada yang baru datang ke dalam majelis kita, sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Kenapa ada yang hadir dalam majelis kita, sedangkan di matanya ada bekas dosa? Dia kaget, langsung dia berdiri lagi mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Utsman, apakah telah turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah? Maksudnya gimana Anda tahu saya baru saja melihat dosa sementara tidak turun wahyu kepada Anda? Apa kata Utsman? Ittaqu farasatal mu'min, hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Orang yang beriman yang udah ininya luar biasa, kepekaannya itu tinggi teman-teman. Sampai bisa tahu hal-hal yang kita tidak tahu. Itu Utsman bin Affan, seperti Khidir. Atau bahkan banyak ulama yang mengatakan Khidirnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu Khidirnya sahabat yang tahu hal-hal yang spesial. Ada lagi yang mengatakan Khidirnya sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas dia bukan hanya tahu tafsir, tapi dia juga tahu takwil. Takwil ini susah loh. Takwil ini tidak dipelajari dengan ijazah Al-Azhar, LC, MA, doktor, itu nggak tahu takwil. Taunya tafsir, kan di kampus itu ada namanya jurusan tafsir ya. Tidak ada kampus jurusan takwil. Pernah dengar? Ada fakultas takwil. Paling-paling ada buku takwil mimpi ya, walaupun isinya bukan takwil, sebetulnya tafsir. Takwil itu bukan dipelajari dengan teori. Takwil itu dipelajari dengan iman. Kekuatan iman, kepekaan batin membuat seorang bisa mentakwilkan sesuatu lebih daripada orang lain. Ini nih takwilnya Ibnu Abbas. Dan gak heran karena Ibnu Abbas dapat doa Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini tentang halal dan haram, ajarkan dia takwil dalam agama. Takwil. Takwil itu kalau di zaman Nabi Muhammad itu kayak menerka atau menebak masa depan. Bukan meramal ya, karena kalau meramal bisa benar bisa salah. Ini menyampaikan berita masa depan apa yang akan terjadi. Itu Nabi Muhammad bisa. Sampai Nabi Muhammad SAW mengenal seorang sahabat, seorang tabi'in yang gak kenal dengan beliau, yang gak pernah bertemu dengan beliau, tapi Nabi Muhammad menyebut namanya. Namanya siapa? Uwais Al-Qarani. Jadi teman-teman, generasi sahabat itu kalau kita mau lihat dari sisi anak muda, mereka adalah generasi yang 90%-nya anak muda dan semuanya itu keren-keren. Kualitasnya apa?
kualitas para nabi. Kalau perempuannya ada di antara sahabat 2 perempuan sempurna yang di dunia cuma ada 4. Bayangin kata Nabi, kamula minar rijali kathir walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Laki-laki sempurna itu banyak, yaitu para nabi 124.000. Tapi tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. 4 ini 2 yang pertama beda zaman. 1 di zaman Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun, Asiyah. 1 lagi di zaman Nabi Isa, yaitu ibunya Musa, Maryam. Beda zaman jauh kan antara Musa dengan Isa. 2 lagi satu zaman, saking spesialnya zaman itu, Khadijah dan Fatimah, ibu dan anak. 4 perempuan yang sempurna, Asiyah istri Fir'aun, Maryam anak Imran, Khadijah anak Khuwailid istri Rasulullah, dan Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Bertemu di satu zaman 2 perempuan yang paling sempurna. Ketemu lagi tuh anak dan ibu lagi tuh. Saking spesialnya generasi ini. Fatimah, perempuan yang kalau dibandingkan dengan perempuan sebelumnya cuma bisa dibandingkan dengan Siti Maryam. Khadijah, Aisyah yang sama-sama dapat salam dari Allah. Allah mengutus malaikat Jibril cuman pengen ngasih salam buat Khadijah. Mengutus Jibril cuman pengen ngasih salam buat Aisyah. Datang Jibril ke rumah Khadijah. Waktu itu Khadijah lagi di dapur. Tok tok tok, assalamualaikum. Jibril kan kalau datang ke bumi itu menjelma sebagai seorang laki-laki yang sempurna ya. Cowok keren banget. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi tahu suara Jibril, langsung dibukain sama Nabi. Jibril, masuk Jibril. Masuklah Jibril, duduk di ruang tamu. Gak lama kemudian Jibril menyampaikan berita, Nabi ketawa. Kemudian Jibril minta izin, pamit, langsung pulang, naik ke langit. Gak lama kemudian datanglah Khadijah. Apa yang dikatakan Jibril tadi? Ketika Jibril datang menemui Rasulullah, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa roti dan madu. Kalau dia berikan roti dan madu itu kepadamu ya Rasulullah, sampaikanlah kepada dia, Allah menitipkan salam untuk Khadijah. Allah ngasih salam buat Khadijah. Kurang istimewa apa coba? Kita dapat salam dari seseorang aja udah kegeeran minta ampun ya. Sampai oleng naik motor gitu ya. Ini dapat salam dari Allah, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Dan Allah gak sembarangan nitip salam, pasti orang terpilih banget. Khadijah, titip salam untuk Khadijah dari Allah. Kemudian dari Jibril, Jibril juga titip salam buat Khadijah. Begitu Khadijah datang dengan wajahnya yang soleha dan berseri-seri, Rasulullah makan dulu ya, disiapin sama Khadijah rotinya. Rasulullah senyum-senyum melihat Khadijah. Khadijah juga heran, Rasulullah ada apa kok senyum-senyum, gak biasanya kayak gitu. Kata Rasulullah, Khadijah, panggilan Khadijah itu DJ. Karena orang Mesir itu manggil bahasa Mesirnya Khadijah itu Khadijah. Jadi manggilannya di DJ, tapi nggak gitu ya. DJ aja gitu. Khadijah, barusan Jibril baru aja pamit pulang. Tadi dia di sini. Oh gitu, ada apa ya Rasulullah? Kata Khadijah. Dia menyampaikan Allah menitipkan salam kepada Khadijah. Begitu juga dengan Jibril. Khadijah langsung terharu dan mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ila Jibrilis salam wa alaika ya Rasulullah as-salatu wassalam. Itu asal muasal kata kalimat Allahumma antas salam. Khadijah. Sekarang itu zaman sahabat. Fatimah juga kayak gitu. Fatimah ini luar biasa, perempuan yang tidak ada duanya sampai akhir zaman. Satu-satunya yang sebanding dengan Fatimah cuman Maryam. Dan keistimewaan Fatimah apa? Dia cewek cantik, masih muda, tapi nggak kenal cowok kecuali ayahnya. Jadi kalau kita periksa di list kontak handphonenya Fatimah, nama cowok cuma ada 1, Rasulullah. Followersnya cewek semuanya, followers cowok cuma satu doang, kelak, Ali bin Abi Thalib suaminya. Ini kerennya Fatimah. Dan bahkan ketika Nabi lagi sakit keras di atas pangkuan Aisyah, mungkin Nabi sering dipeluk oleh Khadijah, tapi wafatnya di atas pangkuan Aisyah. Masing-masing punya keistimewaan. Nabi berbisik kepada Fatimah, Fatimah tertawa. Nabi berbisik, Fatimah menangis. Nabi berbisik kepada Fatimah kedua kalinya, Fatimah tertawa. Aisyah aja nggak tahu isi berbisiknya Nabi kepada Fatimah. Jadi ini Aisyah, Nabi tidur di atas pangkuannya, panggilkan Fatimah. Fatimah dipanggil Rasulullah. Akhirnya Fatimah dengerin. Tiba-tiba Fatimah menangis. Nabi berbisik lagi dengerin. Tiba-tiba Fatimah ketawa. Aisyah kan penasaran banget kan, kepo banget ya. Gua kan istrinya kok nggak dikasih tahu gitu ya.
begitu Nabi SAW udah selesai, Aisyah nanya kepada Fatimah, Fatimah, tadi Nabi bisik apa sama kamu? Kan rahasia, kata Fatimah. Kamu mah gitu ya, udah aja. Cuman nggak pakai mah, nggak bahasa Arab nggak ada. Begitu Nabi udah wafat, ternyata Aisyah tuh nggak selesai, masih nyimpen. Begitu Rasulullah udah wafat, Aisyah datang ke rumah Fatimah, Fatimah, tolong dong ngasih tahu apa yang dulu Nabi bisikan kepada kamu. Kata Fatimah, ya udah kalau sekarang Nabi sudah wafat berarti bukan lagi rahasia. Nabi mengatakan sebentar lagi beliau akan kembali kepada Allah karena Allah memberi pilihan antara tetap bertahan dengan keluarganya atau kembali kepada kekasihnya. Nabi memilih kembali kepada kekasihnya. Itu membuat saya menangis. Terus yang kedua? Yang kedua kata Nabi, wahai Fatimah, engkau kelak di surga menjadi ratunya para bidadari surga. Maka saya tersenyum dan tertawa. Itu Fatimah. Dalam riwayat yang lain, Fatimah dikatakan oleh Rasulullah, ya Fatimah, anakku, putriku, bidadari surga, kata Nabi. Nabi kalau bilang bidadari itu bukan gombal ya, benar-benar bidadari surga. Kata Fatimah, ya Rasulullah, bagaimana dengan suamiku Ali? Jadi dia nggak mau masuk surga sendiri, pengen bareng dengan Ali. Bagaimana dengan suamiku Ali? Ali itu adalah anak muda surga terbaik. Bagaimana dengan anakku Hasan dan Husain? Mereka adalah pangeran-pangeran surga, kata Nabi. Jadi satu keluarga itu semuanya dikasih surga dan mereka diberikan sebuah istana, kata Nabi, yang kubah istananya itu terbuat dari zamrud, terbuat dari permata-permata terbaik yang ada di dalam surga. Spesifik istananya Fatimah. Ini perempuan yang keren banget, cewek ABG yang keren banget. Nanti ada lagi sedikit lagi mungkin ya ABG keren. Dua aja, cewek, Aisyah dan Sofia. Aisyah dan Sofia. Ketika Nabi menikah dengan Sofia, umur Sofia itu baru saja beres acara Sweet 17. 17 tahun, yaitu Sofia nikah sama Nabi. Aisyah umur waktu itu 16 tahun. Jadi Sofia itu kayak kakak kelasnya Aisyah setahun lah. Sofia kelas 3 SMA, Aisyah ketua OSIS gitu kan, kelas 2. Atau wakil ketua OSIS. Jadi berdua nih, usianya paling dekat. Dan kedua cewek ini di usia muda mereka sangat-sangat terjaga. Udah cantik, terkenal, orang-orang terhormat, kaya raya, tapi terjaga banget. Dan tidak ada yang tahu Aisyah, yang pernah menyentuh Aisyah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat teman-teman, kece itu bukan cuma penampilan. Oke, emang Khadijah itu cantik pasti, Fatimah itu cantik, Aisyah itu cantik, Sofia itu cantik, tapi bukan itu nomor satu. Akhlak, iman, itu yang buat mereka spesial di sisi Allah. Karena kalau cantik doang, nanti ada kalau di Mesir itu ada siapa simbol cewek cantik di Mesir? Cleopatra. Tapi kan gak disebutkan Cleopatra di Al-Quran. Yang disebutkan justru Sarah. Karena dia cantiknya bukan cuma fisik, tapi juga solehah. Kalau keren, mungkin juga banyak cowok-cowok keren. Bahkan di zaman Nabi itu ada cowok keren yang dideportasi gara-gara terlalu keren. Zaman sahabat, zaman Umar. Dia dideportasi, paspornya dicabut gara-gara salah saya apa? Salah kamu, terlalu keren. Terlalu keren salah gitu di zaman itu. Saking terlalu kerennya dia bikin banyak cewek itu gak bisa tidur loh. Semuanya nyebut nama dia, seandainya saya jadi istrinya, seandainya saya jadi kekasihnya. Sampai dan rambutnya itu ikal sepundak, dipanggil sama Umar. Bawa dia ke sini, saya pengen tahu anaknya kayak gimana. Pas datang, oh ini anaknya, keren gitu. Terus Umar bilang, kalau gitu supaya kamu gak keren lagi, dibikin gak terlalu keren, potong rambut kamu. Panggil barber shop gitu, potongin rambutnya. Pas sudah dipotong, akhirnya dia pakai sorban, karena rambutnya udah pendek kan. Dia pakai sorban, datang lagi ke Umar, pas dia datang ke Umar pakai sorban, kata Umar, ini lebih keren daripada yang tadi. Susah bikin dia gak keren. Mungkin dulu kalau udah ada kupluk, dia udah pakai kupluk gitu. Mungkin lebih keren kali ya kalau pakai kupluk ya. Saya lah ya. Insyaallah. Akhirnya dideportasi gara-gara terlalu keren. Tapi kan nggak istimewa, keren doang. Moral dan iman. Makanya yang membuat mereka kece itu bukan cuma fisiknya, bukan cuma duitnya, tapi iman dan akhlak. Mudah-mudahan itu dulu yang kita perindah, yang kita dandanin, yang kita make upin setiap hari. Apa kabar make up iman saya hari ini, touch up iman kita hari ini, akhlak kita hari ini. Terus itu yang dipakai. Jadi kalau kita pengen keren itu pakai baju yang bagus, celana yang keren, topi segala macam, itu kan dandanan zahir ya. Itu kan keren zahir.
dandanin juga secara batin hati kita dan akhlak kita dengan dandanan dan perhiasan-perhiasan yang bagus. Dan salah satu perhiasan perempuan yang paling berharga biar bikin dia kece, sifat malu. Itu perhiasan paling indah pada diri perempuan. Dan perhiasan yang paling indah pada diri laki-laki yang bikin dia kece, tanggung jawab. Jadi mahkotanya perempuan adalah sifat rasa malu, mahkotanya laki-laki adalah tanggung jawab. Mudah-mudahan kita menjadi seperti mereka insya Allah, bukan hanya fisiknya tapi juga zahir dan